Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sabahul khair. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halukum jami'an? Bi khair alhamdulillah ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ustazah sangat senang sekali karena apa? Bukan karena keadaan kalian sehat walafiat, tapi karena kalian dapat menjawab 3 pertanyaan ustazah sekaligus dengan cepat dan dengan mantap. Oke? Di sini karena ini video pembelajaran pertama ustazah, maka di sini ustazah memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian semua agar kalian dapat memanggil ustazah dengan mudah, tidak mengatakan ustazah ini, ustazah itu, ustazah ini. Nama lengkap ustazah nama lengkapnya adalah Maria Tuti Rodia, sebut saja Ustazah Ria. Ustazah menempuh pendidikan sarjana S1 di Pendidikan Bahasa Arab IAIN Jember. Dan sekarang ustazah tinggal di Gili Manuk, Bali. Oke, ustazah harap kalian paham apa yang kalian dengar. Yang tidak kalian dengar dan tidak kalian mengerti, hilangkan saja. Oke? Baik. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai mufradat. Apa itu mufradat ustazah? Apa artinya ustazah? Kenapa saya sering dengar tapi saya tidak tahu artinya ustazah? Maka itu yang harus dipertanyakan. Kenapa kalian dari MI, MTS, MA, dan sampai sekarang pun kalian belum mengetahui apa itu mufradat? Oke, sebelumnya di sini ustazah akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu mufradat? Kalian bisa lihat, kalian bisa perhatikan pada papan tulis yang telah ustazah sediakan. Mufradat adalah kosakata atau perbendaharaan kata. Seperti halnya perbendaharaan keuangan dalam kelas kalian, perbendaharaan keuangan adalah kumpulan uang. Dan dalam hal ini kosakata adalah perkumpulan kata. Banyak kata, tidak terbatas. Apa itu kosakata ustazah? Apakah ada yang menanya seperti itu? Jika ada, maka kalian jenius. Kosakata adalah himpunan kata atau himpunan huruf yang dijadikan kata dan dapat membentuk suatu bahasa dan dapat dijadikan suatu kalimat. Itu yang disebut kosakata. Maka jika ada himpunan huruf atau himpunan kata, tetapi dia itu tidak dapat dikomunikasikan, tidak dapat dijadikan suatu bahasa, berarti dia bukan kosakata. Contohnya, bla bli blu. Apa itu bla bli blu? Apakah kalian tahu artinya? Ya tentu tidak. Karena dalam bahasa itu tidak digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan arti kosakata sendiri adalah himpunan huruf atau himpunan kata yang dapat dijadikan suatu bahasa. Bahasa itu dan dapat dikomunikasikan. Bahasa itu adalah alat komunikasi. Jadi ketika kata tidak dapat dikomunikasikan dan tidak dapat dijadikan kalimat, dia bukan kosakata. Maka yang disebut kosakata adalah contohnya duduk, makan, tidur, buku, pulpen, kalian, aku, ustazah, murid. Tanpa ustazah jelaskan pengertiannya, kalian sudah paham sendiri bukan? Nah, itu yang disebut dengan kosakata. Kalian sudah tahu sendiri. Jadi kata-kata itu dapat dikomunikasikan. Dan semua kata yang ustazah sebutkan barusan itu dapat dijadikan suatu kalimat. Contohnya seperti duduk. Ustazah duduk di depan kelas. Ustazah yajlisu fil amamal fasli. Ustazah duduk di depan kelas. Seperti itu. Apakah kalian paham? Alhamdulillah. Meskipun gak paham titik. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis mufradat. Apa itu jenis-jenisnya ustazah? Kok saya gak pernah dengar jenis-jenisnya mufradat? Seperti yang kalian lakukan di keseharian kalian. Ada yang namanya kata kerja, kata benda, kata-kata yang lainnya, kata-kata ini, itu, dan kata penghubung. Nah, di sini dalam bahasa Arab dia ada 3, yaitu fi'il, isim, dan harf atau huruf. Apa? Benar. Bagus. Mantap.
Oke, di sini ada 3. Yang pertama adalah fi'il. Kita bahas fi'il terlebih dahulu. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerja. Fi'il kata kerja. Karena yang kedua adalah isim. Isim adalah kata benda. Fi'il kata kerja, isim kata benda. Fi'il kata kerja, isim kata benda. Harf atau huruf kita sebut huruf saja ya. Huruf kata penghubung. Fi'il kata kerja, isim kata benda. Huruf kata penghubung. Fi'il kata kerja, isim kata benda. Huruf kata penghubung. Oke, dari ketiga ini Ustazah akan menjelaskan mengenai fi'il terlebih dahulu. Siap? Nah, sekarang kalian perhatikan papannya. Fi'il adalah kata benda. Fi'il adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Yang mengatakan kata benda berarti belum hafal ini. Fi'il adalah kata, ya benar, kata benda. Kata kerja, kok kata benda lagi? Kata kerja. Oke? Kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Berarti semua yang kita lakukan, semua kata yang kita lakukan, kita lagi ngapain, itu namanya fi'il, kata kerja. Fi'il pakai ain. Fi'il kata kerja. Baik, di sini Ustazah akan menyiapkan beberapa mufrodat. Di sini Ustazah akan menyiapkan beberapa mufrodat untuk kalian hafalkan. Sebelum kalian hafalkan, di sini Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke? Nah, di sini kita masuk ke dalam mufrodat kata kerja. Yuk, kita jelaskan terlebih dahulu, kita ulas dulu. Yang pertama adalah akala. Akala makan, syaroba minum. Akala makan, syaroba minum. Habis makan, kita minum. Habis akala, kita syaroba. Habis akala, kita syaroba. Oke, yang kedua adalah jalasa duduk, koma berdiri. Jalasa duduk, koma berdiri. Habis duduk, masa kita duduk terus? Harus berdiri. Jalasa, koma. Jalasa, koma. Jalasa, koma. Jalasa, koma. Oke, yang ketiga. Dhahaba pergi, roja'a kembali atau pulang. Dhahaba pergi, roja'a pulang. Dhahaba pergi, roja'a pulang. Jadi setelah kita pergi, kita harus kembali, kita harus pulang. Gak boleh habis pergi, kita gak pulang-pulang, nanti dicariin sama bapak ibu loh. Oke, yang selanjutnya adalah akhoda mengambil atau memberi. Akhoda mengambil atau memberi. Akhoda mengambil atau memberi. Nah, jadi ketika kita mengambil rezeki, mengambil uang di ATM, kita harus memberi agar barokah hidupnya. Setelah kita akhoda, kita harus akto. Setelah kita akhoda, kita harus akto. Setelah kita akhoda, kita harus akto. Oke. Kemudian adalah kemudian darosa belajar, nama tidur. Kalau ini perbedaannya antara orang malas dan orang rajin. Kalau orang rajin itu darosa belajar, darosa. Kalau orang malas, nama tidur, kerjaannya tidur. Orang malas tuh kerjaannya tidur. Kalau ada tugas nggak dikerjain, tambah tidur. Benar apa benar? Oke, salah. Kemudian adalah nadhara melihat, fataha membuka. Nadhara melihat, fataha membuka. Kalau ini antara orang malas dan orang rajin juga. Kalau ada tamu tok assalamualaikum, kalau orang rajin itu langsung fataha. Waalaikumsalam, fataha dia. Waalaikumsalam. Kalau orang malas dia tambah nadhara. Lihat saja karena malu mungkin. Ya, kita positive thinking saja, oke? Kemudian selanjutnya adalah kataba menulis. Kataba menulis, sami'a mendengar. Kataba menulis, sami'a mendengar. Nah, kalau ini
kita itu setelah belajar, setelah kita diberi pencerahan oleh guru, setelah kita diberi ilmu oleh guru kita, setelah kita mendengarnya, setelah kita sami'ah, kita katabah. Agar apa? Agar kita tidak lupa dengan ilmu yang ustazah berikan, dengan guru-guru yang lain dia berikan. Setelah disami'ah, ia katabah. Setelah sami'ah, ia katabah. Faham? Jadi agar ilmu itu tidak punah, ilmu itu tetap ada, maka kita itu harus, setelah kita mendapatkannya, kita harus menulis. Agar apa? Agar untuk menghindari pelupaan dalam diri kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah qara'a amila. Kalau ini tuh kita seperti membaca Al-Quran. Setelah kita qara'a Al-Quran, mengetahui artinya, kita amila, melakukan, kita mengamalkan apa yang kita pelajari dalam Al-Quran, apa yang kita baca dalam Al-Quran, apa yang kita qara'a dalam Al-Quran tersebut, maka kita harus amila melakukannya, melakukan kebaikan, kebajikan, agar kita mendapat ridho dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Seperti itu mungkin. Nah, di sini apakah kalian sudah mampu menghafalkan kosakata yang Ustazah berikan? Ustazah hitung sampai 5, kalian harus hafal. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah hafal? Oh iya, baik. Belum kan? Maka dari itu, di sini Ustazah akan memberi solusi kepada kalian. Di sini Ustazah akan mengajak kita bersama untuk bernyanyi. Bernyanyi apa Ustazah? Bernyanyi agar kalian cepat menghafalnya. Oke? Di sini Ustazah dapat lagu mengenai kata kerja itu tadi. Lagunya judulnya Sebatang Pohon. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Maka kita simak apa yang Ustazah nyanyikan. Oke? Darosa belajar nama tidur, nadhara melihat fataha membuka, kataba menulis, sami'a mendengar, qara'a membaca, amila melakukan, kataba menulis, sami'a mendengar, qara'a membaca, amila melakukan. Adalah makan, syaraba minum, jalasa duduk, qama berdiri, dhahaba pergi, raja'a pulang. Darosa belajar nama tidur, nadhara melihat fataha membuka, kataba menulis, sami'a mendengar, qara'a membaca, amila melakukan, kataba menulis, sami'a mendengar, qara'a membaca, amila melakukan.
Sekarang Ustazah harap kalian bisa menyanyi sendiri. Coba Ustazah kepingin tahu apakah kalian sudah bisa nada ini. Oke? Kalau belum bisa kalian reply terus sampai kalian bisa. Oke? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah bagus sekali menyanyinya. Jika kalian di antara kalian ada yang belum bisa atau masih jelimet-jelimet, bisa kalian reply video ini dan kalian usahakan hafal. Karena apa? Karena lagu ini sudah sangat mudah menurut Ustazah Ria. Maka kalian harus bisa menghafalnya. Karena jika kalian ingin melanjutkan video pembelajaran bahasa Arab Ustazah Ria ini, maka kalian harus menghafalkan kosakata kata kerja ini dulu, baru kalian akan ke video pembelajaran selanjutnya. Oke? Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Izinkan Ustazah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.